kita tetap percaya kepada Yesus, kita tetap membiarkan diri dipimpin oleh Yesus sepanjang hidup kita. Seperti dikatakan dalam bait pengantar Injil, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Saudara-saudari, setia sampai mati, itulah kuncinya. Kita pendosa yang diundang pesta, memuliakan Allah Bapa kita. Marilah menghadap Tuhan Allahmu di dalam kurban Kristus Tuhanmu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Mari kita persiapkan hati kita untuk menandai segala aktivitas kita sepanjang hari ini dengan perayaan suci, perayaan Ekaristi. Kita ning sejenak, kita siapkan hati kita. Dengan rendah hati mari kita nyatakan tobat kita bersama. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya padalah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan kekal, Engkau mengendaki mendirikan kerajaan-Mu yang lestari selama-lamanya melalui Yesus Kristus hamba-Mu. Bantulah kami melaksanakan sabda janji-Nya dan mampu bersaksi dalam segala tingkah laku kami, sebab Dialah Tuhan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari Nubuat Daniel. Pada waktu itu Daniel berkata kepada Raja Nebukadnezar, "Ya Raja, Tuanku melihat suatu penglihatan, yakni sebuah patung yang besar. Patung itu tinggi, berkilau-kilau luar biasa, berdiri tegak di hadapan Tuanku, dan tampak mendahsyatkan. Adapun patung itu kepalanya dari emas tua, dada dan lengannya dari perak, perut dan pinggangnya dari tembaga, pahanya dari besi, sedang kaki serta jari-jarinya sebagian dari besi dan sebagian dari tanah liat. Sementara Tuanku melihatnya, sebuah batu terungkit lepas tanpa perbuatan tangan manusia. Batu itu menimpa patung itu tepat pada kakinya yang diberi besi dan tanah liat itu sehingga remuk. Maka sekaligus diremukkan juga besi, tanah liat, tembaga, perak dan emas itu. Semuanya menjadi seperti sekam yang dihembus angin. Di tempat
pengirikan pada musim panas, sehingga tidak ada bekas-bekasnya lagi. Tetapi batu yang menimpa patung itu menjadi gunung besar yang memenuhi seluruh bumi. Itulah mimpi Tuanku. Adapun maknanya akan kami jelaskan sekarang kepada Tuanku Raja. Ya Tuanku Raja, Raja segala raja, kepada Tuanku Allah semesta langit telah memberikan kerajaan, kekuasaan, kekuatan, dan kemuliaan. Ke dalam tangan Tuanku telah diserahkannya semua manusia, dimanapun mereka berada, juga binatang-binatang di padang dan burung-burung di udara. Tuanku telah diberinya kuasa atas semuanya itu. Maka Tuankulah kepala yang dari emas itu. Tetapi sesudah Tuanku akan muncul suatu kerajaan lain yang kurang besar dari kerajaan Tuanku. Kemudian suatu kerajaan lagi, yakni yang ketiga dari tembaga, yang akan berkuasa atas seluruh bumi. Sesudah itu akan ada kerajaan yang keempat, yang keras seperti besi, tepat seperti besi yang meremukkan dan menghancurkan segala sesuatu. Seperti besi yang menghancur luluhkan, maka kerajaan itu akan meremukkan dan menghancur luluhkan semuanya. Dan seperti Tuanku lihat, kaki dan jari-jarinya sebagian dari tanah liat, tukang periuk, dan sebagian lagi dari besi. Itu berarti bahwa kerajaan itu terbagi. Memang kerajaan itu juga keras seperti besi, sesuai dengan yang Tuanku lihat, besi bercampur tanah liat. Sebagaimana kaki dari jari-jari kaki itu sebagian dari besi dan sebagian dari tanah liat, demikianlah kerajaan itu sebagian keras dan sebagian rapuh. Seperti Tuanku lihat, besi bercampur dengan tanah liat, itu berarti mereka akan bercampur karena perkawinan, tetapi tidak akan merupakan satu kesatuan, seperti besi tidak dapat bercampur dengan tanah liat. Lalu pada zaman raja-raja itu, Allah semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan yang takkan binasa selama-lamanya. Kekuasaannya takkan beralih lagi kepada bangsa lain. Kerajaan itu akan meremukkan segala kerajaan dan melenyapkannya, tetapi kerajaan itu sendiri akan tetap untuk selama-lamanya. Hal itu telah Tuanku lihat, yaitu bahwa tanpa perbuatan tangan manusia, sebuah batu terungkit lepas dari gunung dan meremukkan besi, tembaga, tanah liat, perak, serta emas. Allah yang Maha Besar telah memberitahukan kepada Tuanku Raja apa yang akan terjadi di kemudian hari. Mimpi itu benar dan maknanya dapat dipercaya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pujilah Tuhan, hai segala karya Tuhan. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Pujilah Tuhan, hai segala malaikat Tuhan. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Pujilah Tuhan, hai segenap langit. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Pujilah Tuhan, hai segala air di atas langit. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Pujilah Tuhan segenap bala tentara Tuhan.
Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Hendaklah engkau setia sampai mati, sabda Tuhan, dan aku akan mengurniakan kepadamu mahkota kehidupan. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Ketika itu beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan yang dihiasi dengan batu indah dan berbagai macam barang persembahan. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, akan tiba harinya segala yang kalian lihat di situ diruntuhkan, dan tidak akan ada satu batu pun dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Lalu murid-murid bertanya, Guru, bila manakah hal itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi? Jawab Yesus, waspadalah, jangan sampai kalian disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, dan saatnya sudah dekat. Janganlah kalian mengikuti mereka. Dan bila kalian mendengar kabar tentang perang dan pemberontakan, janganlah kalian terkejut. Sebab semuanya itu harus terjadi dahulu, tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera. Kemudian Yesus berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Daniel bernubuat bahwa kerajaan-kerajaan akan remuk dan hancur lebur. Yesus dalam Injil juga bernubuat bahwa akan terjadi bangsa melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Semua kerajaan akan hancur. Akhirnya tinggal satu kerajaan yang akan bertahan, yaitu kerajaan yang didirikan oleh Allah sendiri. Hal ini dinubuatkan oleh Daniel seperti kita dengar dalam bacaan pertama, nubuat Daniel bab 2 ayat 44. Lalu pada zaman raja-raja itu, Allah semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan yang takkan binasa selama-lamanya.
Kekuasaannya takkan beralih lagi kepada bangsa lain. Kerajaan itu akan meremukkan segala kerajaan dan melenyapkannya. Tetapi kerajaan itu sendiri akan tetap untuk selama-lamanya. Saudara-saudari, kerajaan yang dinubuatkan oleh Yesus ini de facto sudah didirikan di dunia ini sejak kedatangan Yesus ke dunia. Karena itu sebelum Yesus dikandung oleh Maria, malaikat Gabriel sudah menyampaikan kepada Maria, seperti kita dapat baca dalam Injil Lukas bab 1 pada ayat 33 dan 34. Malaikat Gabriel itu berkata kepada Maria, ia, anak yang akan dikandung oleh Maria itu, akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kerajaan yang dipimpin oleh Yesus akan berlangsung untuk selama-lamanya. Inilah kerajaan yang didirikan, yang dibangun oleh Allah, dan pemerintahannya dipimpin oleh Yesus sepanjang segala masa. Hanya kerajaan inilah yang akan bertahan dalam keabadian. Saudara-saudariku, lalu bagaimana sikap kita sebagai orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus? Agar kita masuk dan tetap berada dalam kerajaan yang tak akan binasa, yang tak akan berkesudahan, yang dipimpin oleh Yesus ini, ialah kita tetap berada di dalam Yesus. Kita tetap percaya kepada Yesus, kita tetap membiarkan diri dipimpin oleh Yesus sepanjang hidup kita. Seperti dikatakan dalam bait pengantar Injil yang diambil dari kitab Wahyu bab 2 ayat 10c, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Saudara-saudari, setia sampai mati, itulah kuncinya. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau memanggil kami untuk turut serta dalam karya keselamatan-Mu. Semoga melalui perjamuan kudus yang kami rayakan ini, kami bertekun membangun kerajaan-Mu di dunia ini seperti di surga dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Semoga Yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari, pergilah dalam damai, misa sudah selesai.